Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya saat ini sedang bersama Bang Miing ya, Bang Miing Bagito ya, yang dulu nama lengkapnya itu Tubagus Deduni ya. Ya, nama resmi saya TB Dedi Miing Gumelar. Tapi panggil aja Bang Miing cukup lah. Ya. Iya. Ya. Seperti kita tahu Bang Miing itu pernah satu periode di DPR RI. Oke, Bang, saya meminta pendapat Abang tentang fenomena kekerasan di antara anak-anak sekolah ya. Seperti terakhir terjadi di daerah yang masih merupakan provinsi Abang di Tangsel, Banten. Nah, pertanyaan banyak orang, apakah anak-anak kita sudah apa namanya, sudah sekeras itu, sudah sesadis itu terhadap temannya sendiri, Bang? Ya, Pak Kawian, peristiwa perundungan atau bullying ini kan bukan peristiwa yang pertama. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 4, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu juga ada setiap kelompok itu. Tapi ini domainnya sosiolog atau psikolog membahas dari mengapa penyebabnya. Tapi saya hanya melihat bahwa orang yang pernah duduk di Komisi 10 tentang membidangi tentang kebijakan politik pendidikan, saya kira kalau ada terjadi hal-hal yang di luar aturan, di luar norma, pasti ada fungsi-fungsi formal yang tidak berjalan. Misalnya, kan ada guru BP, sejauh mana kedekatan anak-anak dengan guru BP-nya atau guru BP-nya tentang anak-anaknya itu. Jadi paling tidak saya ingin menyampaikan di luar soal aspek sosiologis dan aspek psikologis tadi, mengapa fenomena ini bisa terjadi. Dan ini bukan yang pertama. Tahun ini yang kejadian, kemarin juga ada. Dan bukan hanya di Tangsel, dimanapun ada menurut saya. Hampir semua. Di zaman saya juga pernah ada gitu bullying. Karena apa? Biasanya manusia itu kan makhluk yang sosial, harus saja baik dengan orang lain. Tapi ada juga apa namanya sifat-sifat yang ingin menguasai wilayahnya, kekuasaannya, menunjukkan apalagi usia-usia remaja, usia-usia pancaroba itu yang sangat perlu bimbingan. Artinya kalau ada anak mabuk di komplek, misalnya di komplek rumah gitu ya, ada anak nakal di komplek rumah berantem atau apapun, atau perundungan atau bullying di sekolah, itu ada fungsi formal yang tidak berjalan. Kalau di lingkungan rumah, mungkin bapak ibunya tidak begitu kontrol pada anaknya. RT RW-nya juga demikian. Nah, kalau di sekolah bisa. Dari mulai wali kelas, guru pembimbing, guru BP-nya, kepala sekolahnya, lalu manajemen sekolahnya seperti apa, lalu sistemnya bagaimana. Masa sih nggak ketahuan gitu? Ya, Komunikasi artinya guru apa? dengan orang tua ya termasuk ya Bang ya. Persis itu. Harusnya anak melepaskan orang tua melepaskan anak ke sekolah, dia harus udah tahu komunikasinya bagaimana kondisi sekolahnya yang dipilihnya. Kemudian juga satu hal, kurikulum tidak bisa menjadi acuan diremet disepelekan. Karena bagaimanapun juga mata pelajaran agama kalau tidak salah di negeri itu 1 minggu hanya 2 jam. Bagaimana anak-anak? Dan anak-anak kita tidak mendapatkan pelajaran budi pekerti tentang sosial budaya, nggak ada gitu loh. Jadi menurut saya pembentukan anak itu tidak bisa orang tuanya hanya bangga masuk ke anak ke sebuah lembaga sekolah yang bermerek dengan labeling yang paling mahal atau boarding sekalipun itu perundungan ada terjadi dalam kelompok-kelompok kecil itu. Nah ini mutlak menurut saya. Pertama adalah pengawasan ya, atau pertama komunikasi antara guru dengan muridnya, antara orang tua dengan anaknya, antara orang tua dengan gurunya. Jadi ketika orang tua itu melepas anaknya ke sekolah atau ke boarding school, nggak bisa melepaskan seolah-olah dia kan gue udah bayar, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa lepas tanggung Pertama jawab begitu saja. pertama komunikasi antara pihak, baik anak dengan guru maupun guru dengan anak. Sebut saja BP, wali kelas, kepala sekolah, ya, guru pengajar, guru mata pelajaran, ya. Yang kedua pengawasan. Pengawasan ini outputnya penegakan hukum di sekolah. Kalau memang anak ini membahayakan bagi orang lain, memberikan pengaruh menjadi ketua geng, dipilih oleh orang, terus dia memberikan pengaruh-pengaruh buruk, keluarkan. Pilihannya keluarkan. Karena dengan menganiaya itu sudah keluar dari norma-norma sekolah, itu pidana masuknya ranahnya. Nah, Pak Kawian sebagai orang KPAI
Tidak boleh juga melindungi dalam dalam artian apa namanya, berlindung di balik usia anak-anak belum dewasa, nggak bisa. Kalau saya usulan nih Pak Kawian, kalau nanti Pak Kawian mengusulkan perubahan undang-undang di KPAI, kalau ada anak kecil di bawah umur yang tidak kena hukum pidana, dia melakukan tindak pidana, maka yang diberikan sanksi sebaiknya orang tuanya. Agar orang tuanya bertanggung jawab. Betul nggak? Iya, Bang. Contoh, ada anak kecil bawa mobil. Ya, kan pernah terjadi tuh. Ya, korban 6 orang mati. Anak itu anak SMP, tidak punya SIM tapi dibiarkan oleh orang tuanya nyetir mobil di jalan tol. Ingat gak? Ya, anak artis. Mati orang 6 orang. Harusnya orang tuanya bertanggung jawab yang dikenakan pidana. Bikin undang-undang semacam itu. Agar apa? Agar orang tuanya peduli dan ketat pengawasan terhadap anak-anaknya. Sekarang kalau anak-anak kecil ini melakukan, ini kan kalau penganiayaan kan tindak pidana orang dewasa kan sebetulnya. Betul nggak? Iya, Bang. Tapi berlindung di balik karena anak-anak belum bisa dikenakan hukum pidana, akhirnya hanya dibimbing, dibina. Sementara orang sudah jadi korban, bahkan mati gitu. Memang Nah kan ini bahaya banget. dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak memang baik pelaku ya, pelaku anak maupun korban juga memang sama-sama korban. Korban dari apa? Korban dari sistem seperti Abang tadi sampaikan, ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan gitu, Pak. Iya. Jadi menurut saya fungsi formal tidak berjalan. Nah kalau fungsi formal tidak berjalan, ya sanksi. Ini nggak boleh hanya anaknya Vincent misalnya, yang diadili atau Vincentnya. Kepala sekolahnya harus diminta pertanggungjawaban. Nggak bisa. Guru BP-nya harus diminta pertanggungjawaban. Wali kelasnya harus bisa diminta pertanggungjawaban. Jangan ada alasan, wah itu di luar sekolah. Nggak mungkin juga terjadi di dalam sekolah dong. Kan ada guru. Tapi bagaimana internalisasi pendidikan terhadap anak itu? Maka di sini dibutuhkan mungkin bagian dari sekolah ini dibutuhkan juga sistem-sistem intelijen bagaimana memantau anak-anaknya di luar sekolah. Betul nggak? Nah, mungkin itu penting, Harusnya, Pak. Penting sekali. ya, Sesuatu yang mungkin ini belum masuk, diatur, tapi penting ya. ya, mau fungsi-fungsi intelijen dari sekolah supaya sinkron. Ini anak di sekolah nilainya 8, tapi kelakuannya buruk di luar. Orang gurunya nggak tahu. Atau di rumahnya dia baik, ternyata di sekolahnya dia buruk. Orang tuanya nggak tahu. Maka tolong ciptakan sistem itu. Nah, begitu dia lepas jam sekolah, maka dari tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya di kota besar sibuk, ibunya sibuk, bapaknya sibuk, anaknya tidak terkontrol. Hanya diberikan mobil, kuota, dan sebagainya, uang jajan, selesailah dia punya kebebasan. Kemudian apa? Pendampingan agamanya lemah. Contoh-contoh di rumahnya lemah. Terjadilah anak. Anak itu ibarat kertas putih, Pak. Mau ditulis pakai tinta hitam atau merah, tergantung kita orang tuanya. Dan catatan saya, jangan bangga kita memasukkan anak pada sekolah yang berbayar mahal dengan bermerek hebat. Tapi kontrol tetap harus terlibat menurut saya sih. Sistem ini harus jalan. Kalau terjadi di sekolah yang mahal ini adalah fungsi formal tidak berfungsi, maka saya minta nih sebagai masyarakat yang diminta pertanggungjawaban bukan hanya pelaku atau orang tua pelaku, tapi kepala sekolah, wali murid, ke BP minta pertanggungjawabannya karena mereka bertanggung jawab. Saya kira begitu supaya menjadi Oke, perhatian semua orang. ya Bang. Oke, mungkin Ya, singkat Bang, singkat aja Bang. Konklusi apa yang harus dilakukan kita bersama-sama Bang? Pendidikan budi pekerti atau tadi menambah jam pendidikan agama atau apa? Singkat Bang. kalau saya jujur aja punya mimpi. Kalau saja saya masuk ke parlemen lagi DPR lagi. Pertama review Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terutama apa? Turunannya di kurikulum itu. Nggak usah terlalu banyak mata pelajaran. Tapi bagaimana membangun. Sebab apa? Apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita? Filosofi pendidikan cuma dua sebetulnya. Mencerdaskan bangsa dan membangun watak. Nah, sekolah gagal membangun karakter anak-anak kita. Hanya mencerdaskan. Ya, matematika 8, 9 karena bimbingan tes, ikut les segala macam. Ikut olimpiade dia menang. Tapi akhlaknya buruk. Untuk apa? Manusia itu justru adanya di hati. Mulia atau tidaknya, bukan di otak. Ya, jadi menurut saya penting kebijakan politik pendidikan besok berbasis budaya dengan pelajaran agama yang dimaksimalkan. Itu aja menurut saya. Ya. Baik.
Bang Ning, terima kasih sudah sharing dengan saya tentang pendidikan. Ya, Mudah-mudahan ke depan pendidikan kita makin lebih baik, anak-anak bisa amin, amin, tidak lagi amin. menjadi korban kekerasan dan tidak juga menjadi